Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan beberapa cerita-cerita mistis saat pendakian Gunung Lawu. Vidya Riani bersama teman-temannya merencanakan bepergian menuju Gunung Lawu lewat via Candi Ceto. Ceritanya, Riani diajak oleh seorang teman yang bernama Adam Arwi yang baru saja mengenalkan teman-temannya lain saat di Damri Kemayoran. Bang Irwan yang dipilih sebagai leader bersama Bang Irwan, Bang Deno, Adam, dan Bang Heru, Jani, Jana untuk bertemu pendaki-pendaki yang sudah menunggu di Terminal Tirtonadi Solo. Karena long weekend, jumlah penumpang melonjak pesat dan salahnya kami nggak beli tiket bis beberapa hari sebelumnya. Teman laki-laki kesana kemari mencari tiket, sementara saya dan Jani menjaga tas sambil bertukar cerita. Beberapa saat kemudian mereka kembali dengan wajah muram lantaran kehabisan tiket bis. Ada seorang bapak-bapak berambut gondrong dan bertumbuh tinggi ikut nimbrung, dan dia menawarkan untuk mengangkut kami dengan mobilnya. Kebetulan ia hendak menuju Solo juga bersama istrinya. Perjalanan kita nggak semulus yang kita pikirkan. Berangkatlah kami ke Solo dengan mobil sedan milik bapak gondrong itu. Walaupun berdempetan di dalam mobil, kami nggak peduli karena yang penting sampai. Perjalanan nggak semulus yang kami pikir. Salah masuk tol, ban gembos di tol. Akhirnya keluar dari tol, entah dari desa dan daerah mana yang sepi dan gelap. Kanan dan kiri hutan yang sangat minim penerangan. Dan entah kenapa lampu depan mobil tiba-tiba mati dan kami meraba jalan dengan bantuan pantulan lampu dari kendaraan lain. Kalau ada kendaraan lewat berarti aman. Kami semua bisa umat kami saja memanjatkan doa jangan sampai masuk jurang. Untunglah akhirnya kami menemukan bengkel yang hampir tutup. Bapak Montri yang baik hati mau menolong kami untuk isi freon AC dan mengganti lampu depan mobil yang sudah rusak dan memeriksa ban. Ketika akhirnya kami meneruskan perjalanan, bapak gondrong lupa arah masuk tol. Sebel naik mobil pribadi ya seperti ini, waktunya tidak tepat waktu. Akhirnya kita sampai pada pukul 8 pagi di wilayah Solo. Dengan sok tahu kami minta diantar ke terminal kecil. Kenyataan terminal itu hanya terminal bayangan saja. Tempat angkutan desa dan bis 3/4 lalu lalang mencari penumpang. Setelah bertanya sana sini, barulah kami tahu bahwa ternyata terminal Tirtonadi masih jauh dari tempat itu. Masih harus naik bis 3/4 30 menit lamanya. Rasanya saat itu ingin nangis, kok ada aja hambatannya. Kami pun naik bis menuju terminal Tirtonadi dengan ongkos 5.000 per orang. Alhamdulillah akhirnya tiba di terminal Tirtonadi jam 11 siang. Di sana sudah ada 2 orang menunggu, yakni Kak Tanti dan Mas Pram dari Semarang. Keganjilan mulai muncul.
Setelah tukar cerita soal perjalanan dan mengisi perut, tentunya kami langsung menuju jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Perjalanan ditempuh sekitar 2 jam. Pemandangan sangat indah dan kebun teh terhampar di kanan kiri jalan. Ada bukit-bukit yang tinggi menjulang, pohon-pohon pinus kokoh berdiri di pinggir jalan. Pokoknya yang awalnya ngantuk pasti bakal melek. Kami pun tiba di rumah pemilik mobil yang menjemput kami di Solo. Letaknya di kaki Gunung Lawu, dekat sekali dengan Candi Ceto. Di base camp pendakian Candi Ceto, pendaftaran diurus oleh leader kami, Bang Irwan. Sementara ia mengurus simaksi dan perizinan dan briefing, kami hanya menunggu sampai selesai dengan selfie-selfie. Setelah kelar urusannya, kami berdoa kemudian mulai mendaki. Waktu itu sekitar pukul 5 sore kita mulai mendaki ke Gunung Lawu. Kami mendapatkan 2 orang teman baru dari Semarang, yaitu Mas Mengcen dan Mas Gondrong. Jadilah kami bersebelas mendaki gunung bersama. Saat itu cuaca sangat bersahabat. Burung-burung hutan dan jalak berbunyi menyapa mengikuti kami. Setelah Candi Ceto, ternyata ada sebuah candi lagi di jalur pendakian yang cukup ramai oleh wisatawan. Namanya Candi Ketek. Sekitar 30 menit dari Candi Ketek kami tiba di pos 1. Karena saat itu maghrib, kami memutuskan untuk berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Setelah itu kami sholat maghrib sekaligus beristirahat menunggu isya. Dari pos 1 ke pos 2 perlu sekitar 45 menit. Akhirnya kami yang mengkodok sholat maghrib dan isya. Nah, dari sini kejadian ganjil itu muncul. Jujur, saat selesai sholat, beberapa dari kami termasuk saya buang air kecil di belakang yang jaraknya lumayan dari pos 2. Saat itu kami nggak merasakan apapun. Seperti sebelum-sebelumnya, kami juga sopan santun jika hendak buang air kecil. Kami permisi dan mengucapkan salam dan rasa terima kasih. Melewati pos 2, perasaan masih biasa saja. Belum ada keganjilan sama sekali. Sampai akhirnya setelah 10 menit meninggalkan pos 2, Bang Deno terhentak. Ia seperti kaget dan terhenti. Tapi dia nggak bercerita apapun dan cuma lanjut berjalan. Kaki saya waktu itu terasa berat sekali, susah sekali untuk digerakkan. Sepanjang perjalanan, saya melihat makhluk gaib seliweran, banyak yang saya lihat. Namun lagi-lagi saya mencoba berpikir positif saja. Setengah perjalanan saya terus muntah-muntah dan akhirnya saya terjatuh saat dipapah untuk berjalan sebentar sampai ke pos 3 yang tak jauh dari lokasi saya jatuh. Di pos 3 teman-teman istirahat dan saya meluruskan tubuh saya sejenak, lalu saya nggak ingat apapun lagi. Namun menurut cerita semua teman-teman pendakian, saya kemudian tertidur. Saat teman-teman sudah selesai masak mie instan, Adam mencoba membangunkan saya, tapi saya nggak bangun-bangun sampai akhirnya teman-teman semua panik. Setengah tubuh saya sudah dingin sekali. Saat itu teman-teman mengira saya kena hipotermia. Lalu Kak Tanti dan Jana mengganti pakaian saya, membungkus saya dengan sleeping bag, sarung, dan memeluk saya sambil membangunkan saya berulang kali. Namun saya sama sekali nggak bereaksi. Menurut cerita teman-teman, napas saya hilang, timbul tipis sekali. Badan saya juga sudah dingin dan pucat sekali. Merinding guys.
Teman-teman saya takut saya kenapa-kenapa. Kak Tanti dan Jane pun menangis membangunkan saya. Teman-teman ada yang membaca surat Yasin sambil terus berusaha membangunkan saya, sampai akhirnya Bang Deno memegang dan memeluk saya karena dia juga tahu hal-hal gaib, dan dia bilang ke teman-teman kalau ada yang mengikuti saya. Bang Deno terus mencoba membangunkan saya, namun saya nggak bereaksi. Beberapa kali juga dia memberikan nafas buatan, namun tak ada reaksi juga. Akhirnya saya pun tersadar dan muntah berkali-kali. Saya pun kaget dan heran melihat teman-teman menangis dan tertawa lega melihat saya terbangun. Saya cuma bisa melongo karena nggak ingat apa-apa. Tapi yang saya tahu, tadi saya mimpi bertemu 3 orang pendaki, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan yang salah satunya berkerudung. Yang saya ingat, si laki-laki ini mau minta tolong kepada saya, sementara si perempuan berhijab meminta saya mendengarkan ceritanya. Saat siuman tak seorang pun teman mau bercerita kalau saya bertanya. Sudah jam 11.30 malam, kami memilih untuk kemah di pos 3 saja dan menunda pendakian sampai esok pagi. Saat itu saya juga masih heran, mereka menjaga saya seperti menjaga seorang narapidana. Walaupun mata belum mengantuk, mereka semua meminta saya untuk tidur. Pagi harinya kami bangun pukul 7 pagi. Setelah sarapan, pendakian menuju puncak pun dimulai, tentu ditemani segarnya udara dan kicauan burung, entah itu burung apa. Nah, saya saat itu menuju ke pos 4 dan tanjakannya super curam, kanan kiri pepohonan tandus seperti habis terbakar. Ketika saya mendongak hendak memegang akar pohon, saya kaget sekaget-kagetnya melihat 3 wajah orang dalam keadaan mengelupas dan hancur seperti orang kecelakaan. Saya jatuh dan spontan menangis ketakutan. Gak mau meneruskan berjalan ke atas. Adam mengalah, dia ikut turun menemani saya, sementara yang lain tetap kekeh menuju puncak. Kami berpisah di pos 4. Sebenarnya saya sendiri pun gak masalah turun sendiri, tapi Adam terlalu khawatir sama saya sehingga ikut turun. Sepanjang perjalanan turun, Adam tak henti berbicara dan melucu. Katanya sih biar pikiran saya gak bengong dan kosong. Tibalah di base camp relawan Ceto dan bertemu dengan Pak D Anggoro dan Mas Kris. Pak D Anggoro menyambut saya di base camp. Ia seperti sudah tahu apa yang saya alami. Dia cuma tersenyum. "Piye, Nduk? Sehat?" Ia bertanya. Saya kelelahan hanya membalas semuanya sambil bilang saya gagal sampai puncak. Ia hanya tersenyum lalu merangkul saya dengan bercerita. Pak D Anggoro bertanya apa yang saya ingat. Saya bercerita tentang ketiga pendaki yang saya temui itu. Tiba-tiba ada spontan menyebut nama Kartini. Ternyata menurut cerita Pak D Anggoro, dulu terjadi bencana yang sangat menyeramkan, yaitu kebakaran Gunung Lawu di jalur Cemoro Sewu dan Ceto. Hanya saja bagian Ceto cuma kena sedikit, yakni di sekitar pos 4. Menurut cerita, yang wafat ada 9 orang lebih. Ada 4 korban kebakaran yang sangat susah untuk diidentifikasi jasadnya. Pak D Anggoro bercerita, mereka memang biasa menampakkan wujudnya untuk mengajak pendaki interaksi atau sekedar muncul saja. Banyak yang gak kuat sampai kesurupan, drop, sakit, bahkan ada wanita asal yang kesurupan dari atas sampai base camp lalu karena gak kuat akhirnya meninggal. Saat saya pribadi gak tahu sedikit pun tentang tragedi Lawu itu.
Yang saya pernah baca cuma soal si nenek minta gendong dan pasar setan yang mengharuskan kita melempar duit beberapa pun jumlahnya kalau ada suara berbunyi tumbas opo atau beli apa. Di tengah alunan gamelan dan riuh rendah seperti di pasar, ternyata masih banyak misteri Lawu yang belum banyak diceritakan. Beliau hanya geleng-geleng kepala saja. Akhirnya dia memancing penglihatan saya untuk meraung apa yang ada di daerah Bulak, Peperangan, dan Pasar Dieng. Dengan gamblang saya menceritakan apa yang saya lihat saat itu dan dibenarkan oleh Pak D. Anggoro. Karena semakin penasaran, dia pun bertanya tentang bangunan di dekat base camp. Lagi-lagi saya menceritakan apa yang saya lihat. Kepiye to wis dikandani ra dirungokno, kata Pak D. Anggoro. Ternyata menurut si Pak D, sebenarnya kalau dipikir benar juga sih, karena mulai nanjak jam 5 sore kita akan bertemu dua waktu sholat yang sangat singkat, yaitu maghrib dan isya. Jam-jam segitu memang waktunya turunnya sandekala atau setan menjelang maghrib. Akhirnya Pak D meminta saya untuk mandi di Sendang Saraswati, namun saya menolak. Akhirnya saya hanya cuci muka, cuci tangan, dan cuci kaki. Setiba di depan pintu sendang, saya melihat sesosok perempuan cantik namun terlihat galak dan bertubuh seperti ular. Saya kaget, lalu Pak D bertanya, "Melihat apa, Nduk?" Saya bilang bahwa saya melihat wanita itu. Lalu seraya menunduk dan menelungkupkan tangannya, dia hanya berkata kepada saya, "Jangan takut. Ayo masuk, bersihkan badanmu." Saya menurut saja, lalu saya mencuci muka dan kaki tangan saya, masing-masing 3 kali. Setelah itu saya melempar uang koin seikhlasnya ke dalam kolam sambil berharap yang terbaik. Percaya atau tidak, setelah itu saya merasa badan yang sebelumnya enggak karuan menjadi jauh lebih tenang. Setelah tak kunjung menerima kabar apakah teman-teman yang lain sudah tiba di puncak dan mau bagaimana, akhirnya saya dan Adam pamit untuk pulang kembali ke Jakarta. Akhirnya karena sudah kesorean, nggak ada angkutan menuju terminal Karangpandang, turun jalan kaki. Pemandangan indah sekali, tapi ternyata jauh juga jalan kaki. Lama-lama semakin sepi, kendaraan yang lewat pun semakin sedikit. Maghrib hampir tiba, tapi saya dan Adam masih saja berjalan kaki mencari tumpangan. Dan namanya jalan pedesaan itu lebih menyeramkan, sebab kanan kiri bukit dan kebun teh, kebun sayur, pohon bambu. Belum lagi ada suara-suara hewan, benar suara hewan malam atau suara-suara yang lain. Semakin ditelusuri, rasanya jalan semakin jauh. Akhirnya setelah kami jalan kaki sekitar 3 km, sebuah mobil berhenti. "Badhe ten pundi, Nduk?" tanya seorang ibu kepada saya. Untungnya saya masih bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit. "Iki Bu, kula badhe teng Karangpandang numpak bis Semarangan. Hayu tak anter sampean jalan kaki saka endi, Nduk?" Ibu itu bertanya. "Candi Cetha, Bu, kula kesorean ra ono mobil." Alhamdulillah masih ada manusia baik yang punya hati nurani untuk menolong sesamanya. Berkat pertolongan ibu tadi, saya dan Adam bisa sampai terminal Karangpandang jam 8 malam. Tapi nasib baik nggak kunjung berpihak pada kami. Di terminal Karangpandang sudah sepi sekali. Gak ada satupun bis antar kota. Pikiran sudah buntu saat saya dan Adam sudah gak tahu lagi harus naik apa. Tiba-tiba kami dihampiri 3 orang laki-laki. Dari mulut mereka mengeluarkan bau minuman keras. Saya pikir ketiga laki-laki itu tidak berbuat yang tidak-tidak, namun kami salah. Justru ketiga menawarkan bantuan untuk mengantar kami ke Solo kota agar kita mencari taksi atau bis lainnya di terminal Tirtonadi.
Sepanjang perjalanan mereka masih dalam keadaan mabuk. Mereka naik motor semaunya, sengebutnya. Kalau mereka ngajak ngobrol, bau mulutnya sangat menyengat. Tapi namanya butuh ya diapain lagi. Untungnya mas-mas ini masih mau ditegur jika motor sudah kelewat kencang. Tibalah kami di Solo kota. Kami berterima kasih sekali kepada mas-mas yang mengantarkan kami itu. Luar biasanya, tak ada seorang pun di antara mereka yang mau dibayar. Mereka ikhlas, kami pun tukar nomor ponsel. Suatu saat kalau saya ke Lawu lagi, saya pasti akan ajak mereka ngopi. Sudah lega, tak terasa kami sudah berada dalam bis menuju Semarang. Tiba di Semarang jam 11 malam. Kami mengisi perut dulu di sekitaran stasiun Tawang. Setelah makan, kami menunggu kereta di dalam stasiun. Kemudian kami mendapat kabar yang kurang baik dari teman-teman yang Muncak Lawu. Mereka turun dari puncak lewat Cemoro Sewu. Jana kakinya terkilir sampai harus digendong secara bergantian. Dia juga sempat demam tinggi. Kak Tanti sakit dan beberapa teman lainnya drop. Mereka terpaksa mengcancel jadwal pulang mereka karena sudah sangat larut malam dan gak akan keburu juga tiba di Semarang pada jadwal keberangkatan kereta pukul 2 malam. Perjalanan pendakian, cerita dan kisahnya akan selalu teringat. Begitupun janji kepada Sang Lawu bahwa suatu saat nanti saya akan kembali bersilaturahmi untuk bertemu Mbok Yem dan Hargo Dumilah. Dan percaya tidak percaya, saat saya tiba di Jakarta dan iseng ngecek Facebook, saya terhentak mendapati bahwa ternyata saya sudah berteman dengan almarhum Haris Munandar, salah seorang korban kebakaran Gunung Lawu yang jenazahnya nggak bisa diidentifikasi selama 7 hari. Tak hanya berteman dengan almarhum, saya juga berteman dengan beberapa teman pendakian dari tahun 2010. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.